Saya ini kebetulan juga kuasa hukum Egy Sujana juga. Egy Sujana, Dr. Tifa dan semuanya itu, ya kan? Itu kan laporan, hasil laporan dari TPUA. Ingat ya, TPUA itu pelapor, bukan terlapor. Nah, kenapa kami protes? Karena banyak kejanggalan. Kita kan pelapor. Pada waktu mengajukan diminta untuk diajukan ke Dumas, tidak diproses-proses dan sebagainya. Begitu Pak Jokowi mengajukan laporan, nah, maka mulai diproses. Ini mulai diseriusin, ada penyelidikan dan sebagainya. Sebelumnya tidak ada. Tapi satu hal lagi, pelapor ini berkali-kali dipanggil keadaan sakit. Dan sakitnya ini serius. Secara KUHAP harus ditunggu. Lah bagaimana kita, barangkali pelapornya nanti membawa bukti lain. Atau bukti ijazah teman-teman yang lain. Tapi kan enggak, ini langsung begitu cepatnya, langsung diumumkan. Kejanggalan yang satu lagi, kita kan pelapor, malah kita yang diselidiki malahan. Sampai-sampai dikatakan bahwa TPUA itu setelah dicek di AHU tidak terdaftar. Kita ini bukan terlapor loh ya. Apa kepentingannya ngecek ke AHU? Memang TPUA ini bukan organisasi, bukan ormas. TPUA ini tim. Dan pada waktu kita mengajukan pengaduan, tidak ada merefer ke anggaran dasar, anggaran rumah tangga, nggak ada. Kok malah kita yang diselidiki? Yang ini kan saya bingung satu. Yang kedua, pada saat secara KUHAP itu harus ada berita acara penyitaan. Tapi harus dikembalikan. Sebelum pengumuman ini, kan timbul pertanyaan, kenapa? Kan masyarakat atau rakyat kan ingin tahu aslinya. Kan hanya ditunjukkan video-video itu aja kan. Lah, ini kan timbul pertanyaan. Dasarnya apa dikembalikan itu? Apakah pada waktu diterimanya, diserahkannya itu ada berita acara penyitaan apa tidak? Seharusnya ada. Ya kalau nggak ada, biasanya kalau orang sudah disita terus mau dipakai tapi untuk kepentingan seperti motor, contohnya ada pencurian motor, itu ada pinjam pakai. Karena untuk apa? Untuk makan, untuk nyari makan, ini kan ijazah Pak. Diambil juga ditaruh di lemarinya juga. Kenapa nggak dibiarkan? Kalau normal Mbak, ya biasanya pelapor itu dipanggil dulu, diinformasikan dulu, bukan langsung ke masyarakat. Ya, kejanggalan-kejanggalan ini terjadi karena ini adalah akar masalahnya adalah membuktikan apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Itu masalah pokoknya. Hanya di sini antara dua pihak ini, yang satu yang dituduh pakai ijazah palsu, yang satunya yang menuduh, itu berbeda cara membuktikannya. Sementara kalau yang mengatakan Bapak ijazah palsu, gitu kan, dia tidak bisa membuktikan ini Pak, buktinya bahwa ini ijazahnya itu palsu, ini gini, data awalnya kayak gini. Tapi dari pihak pelapor tidak dipanggil dulu sebelum... Nanti dulu, ini kayak gitu pertama kalian. Di satu sisi yang menuduhkan bahwa itu ijazah palsu, dia nggak punya bukti awal bahwa itu ijazah palsu. Dia menuduh Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Padahal Pak Jokowi kan nggak pernah menunjukkan ijazahnya dia. Apalagi dia yang menuduh. Pernah nggak dia menggunakan ijazah yang dipakai Pak Jokowi itu palsu apa tidak? Nggak pernah melihat kok. Nah, itu kan kayak gitu ya sehingga. Tapi dia merasa bahwa saya bisa membuktikan bahwa itu palsu gitu. Nah, sementara yang tempat lain ini yang menyanggah itu ya silakan aja buktikan kalau itu ada kan gitu kan. Sampai itu berjalan terus kan nggak pernah ada. Nah akhirnya kemarin tidak pernah ada karena dari pelapornya mengaku ya, tidak diberi kesempatan untuk waktu itu dipanggil nggak bisa menunjukkan, tidak bisa gini ya. Yang namanya penyidik atau polisi ya, kalau begitu menerima laporan Pak ini ada kejadian ini saya pakai jasa palsu,
itu berarti ada tindak pidana ya gitu ya. Maka polisi pasti akan nanyakan, mana Pak buktinya bahwa itu Bapak Anda ditunjukkan itu palsu, ijazah mana yang Bapak katakan itu palsu, kan gitu. Oke. Tapi selama ini kan yang pelapor kan nggak pernah ada itu, ya makanya itu ya nggak bisa berkembang laporannya itu. Oke, gitu. bagaimana Pak Pak, Abdullah? Itu. kami dari TPU itu sudah menyerahkan bukti-bukti, itu fakta. Satu hal lagi, ini bukan semudah yang Bapak ini katakan, beliau katakan. Tidak semudah seperti itu. Sekarang masalahnya apa sih? Kalau menunjukkan ijazahnya Pak, pada rakyat. Bapak tunjukkan bukti-bukti Pak. Sebentar. Ya, Sebentar, bukan begitu. Oke, kita Sebelumnya, kasih kesempatan Pak Abdullah lagi. oke. sebelumnya ada peristiwa, Pak. Gara-gara tidak dibukanya ijazah ini, maka 2 orang itu dipenjara sekarang. 6 tahun. Pada waktu itu dia didakwa dengan berita bohong dengan Undang-Undang Nomor 1 46 tahun 46 dikatakan memberikan berita bohong yang menimbulkan keributan, kegaduhan, ya kan? Tetapi jaksa tidak membuktikan kalau kita bohong berarti aslinya mana? Nggak bohongnya bagaimana? Oke. Gara-gara itu, jadi bukan ada peristiwa dia hanya buktikan gini, karena gara-gara inilah maka ada 2 orang sampai sekarang di penjara 6 tahun. Oke, saya menangkap bahwa ada dari pihak pelapor menganggap bahwa ada kejanggalan dalam prosesnya karena dalam proses pembuktiannya pun dari pihak pelapor tidak dipanggil. Lalu Anda juga mengatakan bahwa dalam proses pelaporannya di pihak pelapor ini tidak mampu untuk membuktikan. Kita langsung tanya ke Pak Hipnu selaku pengamat hukum. Pak Hipnu? Ya, selamat malam Mbak. Ya, selamat malam Pak Hipnu. Tadi kita sudah dengar sedikit baik dari sisi pelapor, kuasa hukum dari Roy Suryo dan juga dari penasehat ahli Kapolri terkait dengan polemik pembuktian ijazah apakah asli atau palsu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dari pandangan Anda tersendiri, tadi juga disebutkan bahwa ada proses kejanggalan, lalu juga dari pihak pelapor tidak bisa membuktikan. Apakah Anda sendiri dari pandangan Anda melihat apakah memang ada kejanggalan atau ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Pak? Ya, gini, kalau kita melihat dalam suatu hukum acara pidana, bahwa yang diadukan oleh pelapor itu terkait penggunaan ijazah, yaitu masuk kualifikasi istilahnya delik umum. Delik umum itu delik yang ketika masyarakat mengetahui, melaporkan. Nah gitu, jadi makanya tim TPU melaporkan ada dugaan ijazah yang palsu. Nah gitu kan. Nah kalau seperti itu kan laporan, maka dalam suatu sistem hukum masuklah yang disebut penyelidikan. Apa itu penyelidikan? Serangkaian tindakan penyelidik untuk menentukan suatu peristiwa. Apakah yang dilaporkan ini peristiwa hukum atau bukan? Nah itu. Kalau itu bukan peristiwa hukum, maka seperti yang sekarang ini Baris-Krim melihat sebagai uji forensik bahwa yang diadukan pengguna ijazah, ijazahnya cek dulu. Nah itu. Kalau ternyata ijazahnya itu palsu, karena 2 parameter Mbak, 2 terminologi masalah surat palsu itu, membuat palsu atau memalsukan. Kalau membuat palsu dari tidak ada menjadi ada. Nah, ini agak sulit karena UGM sudah menyatakan bahwa itu mahasiswa dan sudah lulus. Tapi kalau memalsu itu ada merubah isi dari ijazah. Makanya tadi kalau kita melihat Baris-Krim dicek bagaimana tintanya, bagaimana tanda tangannya, bagaimana kop suratnya, bagaimana stempelnya dan sebagainya. Ada perubahan nggak? Kan gitu kan? Nah, ternyata hasil forensik tidak ada perubahan. Kan gitu kan. Dan forensik itu ilmu bantu loh, Mbak. Oke. Jadi dan tidak itu lab krim. Kan gitu. Lab krim lah yang menyatakan bahwa oh ternyata identik. Nah, karena itu suatu identik, ya berarti peristiwa hukum tidak terjadi. Karena tidak terjadi berarti dihentikan sebagai bentuk kepastian hukum bagi pelapor maupun terlapor atas dugaan yang bersangkutan. Oke, tapi ini yang harus diketahui. Ya. Oke, tapi apakah tadi dari penjelasan Pak Abdullah bahwa pada saat
proses untuk membuktikan bahwa ijazah ini asli atau palsu dari pihak pelapor ini tidak dilibatkan, bahkan juga objek perkaranya yang mana ini adalah ijazah justru dikembalikan gitu. Bagaimana Anda melihatnya, Mas? Ya, betul. Karena ini masih dalam tingkat penyelidikan, mencari suatu peristiwa, maka Mas Hipnu. ya, belum masuk upaya paksa yang sebetulnya sebagai bentuk pertanggungjawaban klarifikasi tidak salah ketika melakukan sebagai bentuk seobjektif mungkin, karena seluruh Indonesia menunggu, kan gitu kan, bukan sebagai bentuk yang biasa-biasa aja. Nah ini, jadi kayak saya kira komunikasinya ini yang mungkin perlu penjabaran yang kurang lengkap, sehingga pertanyaan dari pelapor, dari masyarakat masih terbelah, kok begini ya, kok begini dan sebagainya. Padahal secara hukum juga sah, itu nggak masalah, nggak sah Pak. Cuman karena ini menyangkut orang besar, harusnya lebih ya progresif. Keluar semua, duduk bersama. Kurangnya keterlibatan dari semua pihak ya Pak, sebelum kemudian menyimpulkan hasil dari pembuktian uji lapor ini ya Pak, terkait dengan objek perkara ijazah dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Pak Hipnu, tahan dulu Pak, karena kita juga sudah bergabung dengan Pak Rifai Kusuma Negara selaku kuasa hukum dari Bapak Joko Widodo. Selamat malam Pak Rifai, bisa dengar suara saya? Selamat malam Mbak, selamat malam Prof. Hipnu. Ya, Pak Rifai. Narasumber saya sudah lengkap semuanya di sini. Dialog kita akan kembali dilanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Yang luar biasa. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan Rally Dakar Special Edisi. informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Ajang mengasah kemampuan pembalap. Otomotime. Setiap hari Sabtu, pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Inti pesona desain rumah, dari dalam hingga luar, dilengkapi dengan kisah inspiratif di balik